Kajian Tahdzibul Akhlak memelihara, menumbuhkan dan memelihara adab Islami di dalam diri hingga menjadi biasa dan mendarah daging. Kurang lebih demikian sebetulnya ya. Memelihara, menanamkan, memelihara dan menumbuhkan adab Islami, ajaran Islam di dalam diri hingga menjadi biasa, hingga menjadi mendarah daging, dan itulah al-akhlakul karimah. Nah, salah satu hal terpenting untuk hal tersebut adalah membersihkan hatinya, tempat menanam ajaran Islam, yang membersihkan hati dari segala penyakitnya. Hati itu tempat menanamkan ajaran Islam untuk tumbuh menjadi akhlak. Masih yang ke-13, bagian akhirnya dari yang ke-13, penyakit hati nomor 13, yaitu hasud. Nah, bagian terakhir ini adalah obatnya, antinya. Ya, obatnya, antinya, ya, lawannya, ya, untuk yaitu menghilangkan dan menyembuhkan hasud, yaitu an-nasihah. Ya, an-nasihah itu singkatnya adalah yang ada di dalam hati, yang ada di dalam hati itu adalah keinginan atau menginginkan hal yang baik untuk orang lain. Nah, kalau seperti itu pasti tidak akan ada hasud. Orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan hal yang baik bagi orang lain, pasti tidak akan ada hasud. Karena kalau hasud itu kan menginginkan hal yang buruk terkait dengan kenikmatan, ya. Menginginkan kenikmatan yang dimiliki orang lain itu rusak, hancur, hilang. Atau kalau kepada yang belum mendapatkan kenikmatan, maka keinginannya itu adalah tidak sampai kenikmatan kepada orang tersebut. Ini kan sesuatu yang buruk. Artinya hal-hal itu menginginkan yang buruk, menginginkan keburukan bagi orang lain. Nah, an-nasihah itu adalah iradatul khairi lil ghair, ya, menginginkan kebaikan, menginginkan hal yang baik bagi orang lain. Nah, ternyata ya, hal tersebut itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Diantaranya Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ya, ad-dinu an-nasihah. Ya, dengan makna seperti yang barusan, ya, ad-dinu itu agama Islam ini, ya. Agama Islam itu adalah an-nasihah. Dengan makna yang tadi, artinya ya dengan agama Islam ini, an-nasihah berarti menjadi baik. Ya, kemarin ya yang di pertemuan terakhir gitu ya. Jadi kalau seseorang ya sudah ada an-nasihah di dalam hatinya, artinya kan tidak ada hasud. Karena yang ada di dalam hatinya itu adalah yang yang benar, yang baik, ya, yang benar, yang baik, dan apa itu kemarin tuhnya ya, tiganya itu ada tiganya, udah dari diambil dari makna bahasanya.
yang benar, yang baik, yang bagus, yang bersih. Karena an-nasihah itu seperti taubatan nasuha, itu artinya taubatan yang ikhlas, murni, tulus. Nah, ini nih hadisnya kemarin nih ya, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah benar, baik atau bagus, bersih. Iya, kan agama Islam itu demikian. Agama itu ad-dinu an-nasihah. Agama Islam ini adalah apa namanya ya sebutannya, karakter, sifat, kondisi, keadaan. Itu agama Islam itu adalah an-nasihah. Agama Islam itu agama yang ya benar, yang baik, yang bersih. Nah, Rasul menyabdakan demikian, hanya dua kata artinya ya, ad-dinu an-nasihah. Ya, agama itu adalah an-nasihah. Nah, para sahabat bertanya kan, bagi siapa? Kalau diartikan irodatul khairi lil goirnya, menginginkan yang baik, menginginkan yang baik gitu bagi orang lain. Artinya dengan agama Islam ini seseorang itu menjadi ya benar, tadinya baik dan bersih kepada yang lain. Nah, yang lainnya itu siapa? Nah, ini yang ditanyakan oleh para sahabat. Rasulullah SAW menyabdakan ad-dinu an-nasihah. Kulna, kami bertanya, liman? Kepada siapa? Itunya kepada siapa? An-nasihahnya itu kepada siapa? Qala, Rasulullah SAW menjawab, lillahi, kepada Allah. Artinya harus benar, baik, bersih. Wali kitabihi, kepada kitabnya, kepada Al-Quran juga seseorang. Nanti ada penjelasan rincinya ya berikutnya nih. Kepada kitabnya, kepada Al-Quran harus benar, harus baik, harus bersih. Kemudian kepada Rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Nah, itu hadisnya nih ya, di antaranya yang kemarin nih kok komentar tentang hadis ini, Imam An-Nawawi mengatakan haza hadisun azimus sya'ni. Ini hadis yang agung, yang luar biasa, wa alaihi madarul Islam. Nah, di atas hadis inilah berjalannya agama Islam. Ya, agama Islam itu laju, agama Islam itu berjalan. Nah, seperti ini lajunya, jalannya agama Islam, yaitu an-nasihah. Tapi kan masalahnya seperti ini nih, seperti sebutan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, Islam itu mana? Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, Islamnya mana? Islamnya itu akan benar, gitu ilahnya, akan benar, akan terasa kalau agama Islam ini kan Allah yang menurunkan agama Islam. Nah, agama Islam ini jadi rahmatan lil alamin. Nah, jadi rahmatan lil alaminnya itu kalau agama Islam ini diamalkan, dijalankan sesuai dengan kemestiannya. Jadi artinya Islam ini akan benar, akan terasa Islam itu rahmatan lil alamin kalau dijalankan dengan benar. Nah, yang menjalankan Islamnya siapa? Kan manusia. Yang menjalankan Islamnya itu manusia. Ini kurang lebih sama nih. Ad-dinu itu kan agama Islam.
Ad-dinu an-nasihah. Kalau agama Islamnya an-nasihah, agama Islam itu benar, agama Islam itu bagus, agama Islam itu bersih. Tergantung manusianya berarti. Ya tergantung manusianya, karena yang tadi Islam itu rahmatan lil alamin. Teka rasa andai alamin itu ya seluruh alam raya rahmatan lil alamin, kalau ternyata gunung mengatakan mana saya nggak kebagian dari Islam, kalau air mengatakan mana rahmatan lil alamin saya nggak kebagian, kalau pohon mengatakan mana kan dibabat habis pohonnya, yang membabatnya siapa, yang merusak gunung siapa. Ya rahmatan lil alamin itu kalau dijalankan dengan benar. Nah ini sama nih maknanya kurang lebih demikian ya. Ad-dinu an-nasihah. Kalau Islamnya iya, Islam itu memang benar, Islam itu bagus, Islam itu baik. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada kitabnya. Tergantung manusianya. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal, bagaimana dia terhadap Allah? Bagaimana terhadap Al-Quran? Bagaimana terhadap Rasulnya? Abu Lahab, Abu Jahal itu kan tidak benar terhadap Allah, tidak baik, tidak bersih. Abu Lahab, Abu Jahal tidak benar, tidak baik, tidak bersih kepada Al-Quran, kepada Rasulnya. Semestinya ya karena Islamnya demikian, karena Islam itu agama yang nasihah, agama yang bersih, agama yang bagus, agama yang benar. Nah, sementara apalagi penyebab ini nih, penyebab hasut yang terakhir yang kemarin. Penyebab hasut yang terakhir adalah bawaan, anggaplah gitunya, bawaan. Yaitu orang yang bawaannya orang yang karakternya, tabiatnya tidak suka melihat orang lain senang. Dan dia suka kalau melihat orang lain susah. Bawaan ada yang seperti itu. Nah, apalagi bagi orang seperti ini meskipun apa namanya ya, untuk mengobatinya ini agak-agak berat gitunya. Oh, yang seperti ini agak berat. Karena yang di dalam hatinya yang ada adalah ya yang seperti itulah. Gitu aja mana gitu saya tamang di pikiran lah. Itu gitu bawaan anak. Ya kalau soal karakter tabiat kemarin kan juga saya terangkan seperti kalau apa namanya kambing digembala makan nggak pernah beremput. Tapi kalau ayam dulu ya selipat coklin mudah bedahar sing tenang nggak bisa, memang itu karakternya. Nah apalagi untuk karakter seperti ini, karena yang ada di dalam dirinya kan ya yang tadi dia tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan dia senang kalau orang lain mendapatkan kesulitan. Sementara an-nasihah itu adalah menginginkan kebaikan, menginginkan yang baik itu yang kepada orang lain. Nah mestinya, tapi kan mau tidak mau, karena Islam itu agama yang memang demikian. Islam itu an-nasihah. Berarti kalau berislam, alah gitulahnya berarti sebut kalau beragama Islam dengan polesan ajaran Islam harus jadi seperti ini, berarti tanpa pandang bulu, katakanlah tanpa pandang bulu itu dulu para sahabat kan berbeda-beda apa namanya ya, para sahabat beda karakter, beda tabiat, kemudian berasal dari daerah-daerah yang berbeda.
Tapi kan dengan agama Islam itu jadi ini terbentuk ini nih, terbentuk ininya nih. Dengan agama Islam itu terbentuk di dalam, ini contohnya persahabat lahnya yang kan mereka ini selain nabi ya, selain nabi mereka ini kan contoh ideal bagaimana Islam dijalankan oleh siapa? Para sahabat sempurna mereka menjalankan ajaran Islam. Nah, padahal para sahabat kan karakter karakter kepribadian, karakter, tabiat masing-masing sahabat tidak sama. Abu Bakar dengan Umar beda pisan karakternya. Dengan Utsman bin Affan sangat berbeda. Tapi semuanya an-nasihah dengan agama Islam. Ya, tapi semuanya an-nasihah menjadi katakanlahnya menjadi manusia yang benar, yang baik, yang bersih. Karena mereka berislam, apa berislam sebutannya? Karena mereka berislam, beragama Islam. Terpoleslah dengan ajaran Islam itu manusia yang dari daerah manapun dengan karakter yang bagaimanapun kalau sudah beragama Islam berarti harus an-nasihah, harus menjadi benar, menjadi baik, bersih. Terkait dengan ini kan Rasulullah di Makkah, ini para sahabat yang paling ternya, makanya nanyanya an-nasihah kepada siapa? Kepada siapa? Ad-dinu an-nasihah. Rasulullah kan tidak menyebut orang. Bukan orang Islam, tapi agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang an-nasihah. Benar, baik, bersih. Rasulullah pinter, persahabat pinter, orang nulier, orang nulier nuturu gedana. Rasulullah tidak menyebut orang Islam, agama Islam itu agama an-nasihah. Tapi kan maknanya apabila seseorang beragama Islam ya harus terwarnai berarti oleh ajaran Islam. Kan demikian maknanya berarti. Kalau seseorang beragama Islam berarti harus terwarnai oleh ajaran Islam. Dengan kata lain, atau singkat tingali jadi orang Islam teh. Jangan sampai sebutlah jangan sampai orang malah tidak bisa membedakan dia ini agamanya Islam bukan. Karena tidak melihat perbedaannya dengan orang yang agamanya bukan. Teka tingali beda nanti. Mungkin kalau perempuan ya, kalau perempuan lebih langsung bisa terlihat apa namanya kesamaan, lah bukan kesamaan jadi hesenya misalnya di kita atau memang di apa namanya secara global juga sudah demikian. Kalau perempuan dan kalau perempuannya dari pakaiannya kan sudah bisa terlihat. Ya karena bagaimana mestinya seorang perempuan berpakaian menurut ajaran Islam. Itu yang disebut dengan jilbabnya, bukan hijabnya, deh hijab mah triplek atau hijab mah triplek, hijab mah temok, hijab de penghalang, artinya mau triplek kah, mau temok kah, mau apa, hijab itu artinya penghalang. Kalau baju muslimah jilbab. Nah, kalau perempuan mungkin bisa terlihat oh muslimah kan. Nah, tapi kalau perempuan yang tidak berpakaian menurut ajaran Islam, nah kita kan sulit membedakan. Apalagi aduh ayeuna mah geuningan atuh sudah jadi dipertandingkan resmi ayeuna mah di Olimpiade sepak bola anak kan aya namanya sepak bola laki-laki dan sepak bola perempuan.
Kostumnya yang perempuan seperti apa? Ya seru atau di kolor atau main bal banyak di jilbab sama semuanya yang melakukan demikian itu semuanya bukan orang Islam, banyak orang Islam itu diantaranya di cabang-cabang olahraga katakanlah yang ternyata atlet perempuannya Muslim pakaiannya. Nah, mestinya ad-dinu an-nasihah, agama Islam itu, ini Rasulullah menyebut agama bukan orang Islam, tapi agama Islam. Agama Islam itu agama yang an-nasihah. Maknanya adalah apabila menjadi orang Islam maka harus jelas atau warnanya, artinya harus jelas warnanya. Apa sih warna seorang Muslim? An-nasihah, yaitu benar, baik dan bersih. Nah, para sahabat di sini kan bertanya kepada siapa bersikap an-nasihahnya. Ini kayak yang ditanyakan jadi orang Islamnya, bukan agama Islamnya. Kalau agama Islam itu agama yang an-nasihah. Tapi para sahabat bertanya kepada siapa? Kepada Allah, kepada kitabnya. Ini pertanyaan para sahabat artinya demikian nih. Apabila seseorang itu beragama Islam, maka dia harus an-nasihah sesuai dengan karakter agama Islamnya. Nah, tapi an-nasihahnya seorang Muslim itu kepada siapa? Ternyata kepada semuanya, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada pemimpinnya, dan kepada sesama kaum muslimin. Nah, sekarang mana satu persatu nih? Karena memang di sini diurainya makna satu persatu an-nasihah seorang muslim. An-nasihah seorang muslim, sekali lagi ini penting nih ya. Islamnya agama yang an-nasihah. Ya, Islamnya itu agama yang benar, agama yang baik, agama yang bersih. Seorang muslim, orang yang beragama Islam, berarti kan harus terwarnai, berarti kan harus terwarnai oleh Islam. Artinya seorang muslim itu harus an-nasihah sesuai dengan Islamnya. Boleh disebutkan seperti tadilah, seorang muslim itu artinya orang yang dipoles, diwarnai itu dengan agama Islam. Di mana agama Islamnya itu adalah an-nasihah. Maka jadilah seorang muslim itu adalah seorang yang nasihah. Kepada siapa nasihahnya? Kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpinnya, dan seluruh kaum muslimin. Nah, yang pertama nih, makna an-nasihah kepada Allah. Nah, kan ya di uraiannya sihnya, ini uraiannya rincinya, meskipun di sini tidak semuanya, tapi cukup banyak nih uraiannya. Bagaimana sih detil mungkinnya, bagaimana detilnya, rincinya nasihahnya seseorang kepada Allah. Seseorang itu baik artinya kepada Allahnya, seseorang itu benar, baik, bersih kepada Allah. Nah, makna an-nasihat, an-nasihatulillah, makna an-nasihah kepada Allah. Paling mendasar atau ini ada berapa? Ada 11 nih. Uraiannya, rinciannya nih ada 11. Yang pertama, pada asalnya anggaplah manusia itu meskipun ada kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya tidak setiap yang lahir muslim, bukan. Ya, sebetulnya tidak setiap yang lahir agamanya Islam, bukan. Nah, mereka yang lahir dari orang tua yang kafir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu semua yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih.
Agamanya apa? Belum ada agamanya. Belum ada agamanya. Seseorang yang lahir agamanya apa? Belum ada. Nanti dia yang nanti orang tuanya, makanya Pak Abawahu, orang tuanya nanti yang apa meyahudikannya, menasronikannya, memajusikannya. Nah, yang pokok adalah beriman dari ini setiap manusia yang dilahirkan itu tadi kan apa namanya belum beragama apapun ya, belum beragama apapun sebetulnya. Nah, yang pertama adalah munsorifun ilal imani bihi. Andai nih kalau dulu ketika Islam diturunkan, ketika Islam diturunkan oleh Allah di Mekah lah anggapnya, ketika Allah memunculkan, menurunkan agama Islam di Mekah. Nah, di tempat tersebut ketika Allah menurunkan agama Islam, banyak kan para atau orang-orang yang saat itu sudah dewasa dan agamanya bukan Islam pasti, karena Islamnya baru muncul. Lalu mereka agamanya apa? Ya selain Islam tentunya. Kalau di Mekah ternyata tidak ada satupun yang beragama dengan agama yang benar, yaitu Nasrani. Pada saat itu agama yang benar Nasrani. Sebelum ada Islam, agama yang berlaku yang benar itu agama Nasrani. Sementara di Mekah tidak ada yang beragama Nasrani, semuanya penyembah berhala. Nah, maka yang benar, yang baik, yang bersih atau an-nasihah kepada Allah, hal yang paling mendasar adalah ini kalau contohnya mereka sahabat yang ketika Islam diturunkan mereka sudah balik, mereka sudah dewasa, beriman mereka kepada Allah. Ya, contohnya adalah yang paling dulu beriman adalah Abu Bakar. Nah, satu beriman itu ya kepada Allah, wa nafyu syirki bihi wa nafyu syariki bihi. Apa namanya ya, tidak menyekutukannya lah artinya ya, tidak menyekutukannya. Yang satu beriman, yang kedua tidak menyekutukannya. Nah, yang disebut beriman itu adalah tentang wujud dan Maha Esa. Wujud Allah itu ada dan Maha Esa. Maha Esa di sini kan sesuai yang Allah ajarkan, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua adalah tidak menyekutukannya. Kalau Nasrani contohnya, mereka beriman ya kepada Allah, beriman, tapi mereka pun kan kemudian menyebutkan bahwa Nabi Isa itu juga Tuhan. Bukannya tidak beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah. Tapi, nah ini yang kedua berarti tidak terpenuhi, yaitu tidak menyekutukannya. Satu beriman yang pokok adalah tentang keberadaan Allah itu, Tuhan itu ada dan Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, yang keduanya adalah tidak menyekutukannya. Kemudian yang ketiga, ini apa bahasa? Kalau di sini tarkul ilhadi fi sifatihi. Apa namanya ya? Jadi mengakui lah sebutnya, menerima dan mengakui sifat-sifatnya. Nah, di mana di dalam Al-Quran Allah sudah menerangkan sifat-sifat Allah itu ada 99.
Nah, dari semua sifat itu diterima, diakui semuanya, tidak ada yang ditolak. Ya katakanlah kita menyebut sifat Allah yang mana lah. Allah itu alimun misalnya, samiun, basirun, hakimun. Ada 99 sifat Allah dan tidak ada yang ditolak, tidak ada yang dibantah, semuanya diterima, diakui kebenarannya. Itu yang ketiganya tentang sifat-sifatnya. Ya, tidak mengingkari semua sifat-sifat Allah. Nah, kemudian yang keempat, wa wassafahu bi sifatil kamali wal jalali kulliha. Selain mengakui kalau misalnya tadinya apa namanya alimun, artinya tahu, basirun melihat, samiun mendengar, mengakui bahwa Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu mengetahui dan sebagainya, hanya semua sifat-sifat Allah. Tidak ada, tadi nomor tiganya, tidak ada satupun sifat-sifatnya yang ditolak, dibantah, tidak diakui. Nah, yang keempat adalah apa namanya di sininya, mengakui bahwa seluruh sifat-sifat yang Allah sebutkan, sifat-sifat yang Allah sebutkan, sifat-sifat dirinya gitu ya, sifat-sifat dirinya, sifat-sifat Allah yang ia sebutkan itu sifat, semuanya sifat yang maha sempurna, semuanya berada di apa namanya di puncak. Kalau yang disebut mendengar itu seperti apa sih? Kalau yang disebut mendengar itu seperti apa? Ya kita bayangkanlah apabila kita mendengar itu seperti apa sih? Artinya ada suara kan? Artinya ada suara yang ini kalau manusia ya, ada suara eta ge dengan apa namanya eta teh istilah teh untuk ukuran suara teh dB, disebel. Itu kan disebelnya harus dalam rentang yang pasnya untuk telinga manusia. Di bawah itu jadi nggak terdengar, di atas itu rusak pendengarannya. Itulah yang disebut mendengar, ada suara kan. Nah, kalau Allah mendengarnya seperti apa sih? Nah, kalau Allah mendengar, Allah itu mendengar, samiun. Kalau Allah mendengarnya itu bagaimana? Berdasarkan laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Selain Allah itu apapun, siapapun lah sebutannya, yang bagaimanapun, yang manapun, tidak ada yang seperti Allah. Laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti Allah. Kalau manusia bisa mendengar, binatang juga bisa mendengar. Binatang juga ada telinganya. Ketika dipanggil, mereka menghampiri. Manusia bisa mendengar, binatang bisa mendengar, Allah mendengar. Bedanya apa? Nah, kalau Allah itu mendengarnya tanpa syarat, tanpa ketentuan apa-apa, tanpa harus sekian dB. Ker Allah dB, dB ker Allah. Bahkan manusia ngomong apa sih manusia, hatinya oleh Allah terdengar. Ya, manusia itu bicara apa sih di hatinya, bicara apa? Allah maha mendengar. Nah, ininya untuk Allah itu. Nah, kemudian melihat ya, Allah itu melihat. Bagaimana sih melihat? Kalau manusia, karena ini juga berlaku untuk semuanya ya. Manusia itu ada alatnya untuk melihat. Tapi kalau bagi manusia kan matanya melihat itu kalau berfungsi dengan baik. Kalau cahayanya cukup tanpa penghalang. Ini loh syarat jelema.
Nah, kalau misalnya manusia apabila matanya fungsinya terganggu, sudah seperti tunanetra, matanya ada tapi tidak melihat. Ada yang matanya normal, kalau gelap tidak bisa melihat. Matanya normal, kondisinya terang tapi terhalang, bisa melihat nggak? Tetap tidak bisa melihat. Kalau Allah melihatnya seperti apa? Ya kalau yang disebut Allah melihat, Allah itu melihatnya seperti apa? Nah, sama seperti yang mendengar juganya. Apa yang ada di dalam hati manusia Allah bisa melihatnya. Nah ini yang mengakui sifat-sifatnya dan kalau ini bagian keempat tadinya mengakui itu bahwa semua sifat yang dimiliki oleh Allah itu semuanya sempurna, yang secara garis besar lahnya, secara garis besar tadi oleh Allah disebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun siapapun yang bagaimanapun yang sama apalagi melebihi Allah, baik zatnya, hanya baik zatnya ataupun sifat-sifatnya. Allah itu pokoknya beda sendiri, dan memang demikian karena semuanya selain Allah itu ciptaan Allah, nggak akan ada yang selevel dengan Allah, semuanya ciptaan Allah. Kalau misalnya ini kalau manusia membuat robot, kalau manusia membuat robot, ya robot apapun lah, apalagi robotnya yang berbentuk manusia, bisa nggak robot ciptaan manusia itu jadi selevel dengan manusia penciptanya? Hah, mau bisa muncul orang semuanya robot mah tinggal on off-nya dimatikan, selesai, robot itu diam. Ya, seperti itu kan, robot itu di on kan hidup, itu pun hidupnya sudah diprogram dan nggak bisa keluar dari program, kecuali bun koslet. Ya, kecuali bun koslet berdannya di programnya kan membawakan air gitu buat penciptanya, lamun koslet nyekek tak berarti kudu nama wacai kan, nggak ada dicekek di penciptanya. Nah ini logika logika demikian saja sebetulnya kan ya, Allah itu yang menciptakan seluruh makhluknya, mana mungkin ada makhluknya yang sama dengan Allah, mustahil. Kemudian yang kelima, jadi tentang Allah kan ya, an-nasihah kepada Allah nih, benar, baik dan bersih kepada Allah. Yang kelima, nah yang keempat barusan mengakui bahwa sifat-sifat Allah itu seluruhnya maha, tanpa batas, seluruhnya hanya maha itu tanpa batas lah. Mendengarnya Allah tanpa batas, tanpa syarat, tanpa, tidak ada yang tidak bisa terdengar oleh Allah. Maha melihat, semuanya terlihat oleh Allah, tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah. Nah kemudian yang kelima nih, tanzihuhu min jami'in naqaisi, ini nih mengakui juga nih bahwa Allah tidak memiliki kelemahan, kekurangan. Artinya Allah tidak memiliki kelemahan, kekurangan. Ini harus diakui nih. Ini apa namanya yang disebut an-nasihah kepada Allah nih ya. Artinya jangan sekali-kali di dalam hati kita itu ada kesan ini bahwa Allah, nah hanya Allah, kenapa kamu pertanyakan? Emang Allah ada yang kurang? Itu jam, memang pada Allah itu ada yang kurang. Kenapa kamu pertanyakan? Ini seperti ini nih, ini ya kejadian yang nggak boleh dilupakan nih ya. Kejadian di Gaza sekarang, ada yang ada itu yang memunculkan Allah itu kemana sih? Kok diam saja?
Apa Allah tidak melihat penderitaan kaum muslimin? Katanya kaum muslimin itu kan yang dicintai Allah. Sementara orang kafir yang dilaknat oleh Allah. Ari Allah teh cicing wae. Ah, itu tidak boleh. Siga nu apal perencana Allah kumaha. Apalagi kalau itu sudah menuduh Allah itu tidak memperhatikan, Allah tidak melihat, Allah tak acuh dengan apa yang terjadi. Hal itu nyata tah tanzihuhu min jami'in naqais. Maha sucikanlah Allah dari segala kelemahan, kekurangan dalam hal apapun. Ini kalau seperti ini, jangankan sekarang ya yang sedang terjadi di Gaza, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, ketika kiamat, setelah kiamat, kan tadi Allah itu tahu. Jangankan hanya kejadian, anggaplah itu kan hanya satu titik dari yang di seluruh dunia ya. Ya Gaza itu kan hanya kita sebut satu titik lah dari apa yang ada, yang kejadian peristiwa-peristiwa di seluruh dunia, kan salah satunya Gaza itu hanya salah satu. Bagi Allah, jangankan hanya satu titik, seluruhnya juga itu atas kehendak Allah. Dan Allah itu tahu apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan terjadi. Sampai kapan? Bagaimana sih akhir dari tentang Gaza ini seperti apa? Allah tahu nggak? Jangankan soal Gaza, Allah itu sudah merencanakan bahkan apa saja yang akan terjadi dengan alam raya ini. Sekarang bagaimana, besok bagaimana, kiamat nanti seperti apa, setelahnya bagaimana, dan sampai akhir semuanya sudah ada dalam skenario Allah. Nah, itunya seolah-olahnya ada yang mengatakan demikian, Allah kemana? Orang Gaza orang Nawa itu ngomong gitu, orang Gaza luar biasa justrunya, orang Gaza Nawa itu ngomong gitu, karena baik orang itu. Hari itu mah kamu ada luka, berdarah, kehilangan orang tua sedih, kehilangan keluarga, itu unsur manusiawinya nggak bisa hilang, tetap saja demikian. Di mana kita tidak gor menyeri, apalagi mereka kan kenanya sampai luka-luka. Kalau itu kan manusiawi. Keluarganya bahkan beberapa orang, banyak anggota keluarga yang hilang, sedihnya ialah wajar manusiawi, tapi mereka tidak pernah menyalahkan Allah. Itu luar biasanya mereka selalu nih kalau kita melihat tayangannya dari anak kecil sampai manula, jawabannya seragam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu jawaban mereka dalam kondisi yang pantasnya. Kalau ada seorang ateis yang melihat kejadian di Gaza, mereka mengatakan, nih seorang ateis nih, Allah bahasa Inggris nanti eta lah pokoknya nama. Kalau Tuhan itu ada, karena ini ateisnya yang membuat ininya, kalau Tuhan itu ada, saya yakin mereka itu adalah orang-orang pilihannya. Kemudian ada lagi, nah kalau ini bukan seorang ateis, tapi dia ini bukan Muslim. Dia mengatakan, saya tidak tahu hati orang Gaza itu terbuat dari apa. Luar biasa mereka. Ya, dari anak kecil lah, dari PAUD berenang dari kepuad. Aki-aki PAUD berarti. Timiti budak PAUD demikian ini aki-aki seragam jawabannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, artinya cukup Allah lah bagi kami segala-galanya. Itunya diantara ya seperti itulah, karena nih kan tadi bagaimana seseorang itu setelah beragama Islam itu an-nasihah.
Nah sekarang nasihat kepada Allahnya adalah nih seperti ini. Tidak boleh ya sama sekali terkesan menganggap Allah itu memiliki kelemahan, kekurangan, apalagi kesalahan, keburukan. Nah, kemudian yang keenam, al-qiyamu bi ta'atihi wajtinabi ma'siyatihi. Nah, intinya menjadi manusia yang taat kepada Allah, ya, menjadi manusia yang ya kan sudah dengan Islam ya, menjadi manusia yang taat kepada Allah, yaitu dua kan disebut taat, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi yang melakukan sesuatu karena melaksanakan perintah Allah, itulah taat kepada Allah. Tidak melakukan sesuatu karena menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itulah taat kepada Allah. Jadi yang keenam ya kurang lebih demikianlah ya, taat kepada Allah, karena yang dari Allahnya dua gitu kan. Dari Allahnya dua, perintah dan larangan. Taat kepada Allah terkait perintah itu adalah dilaksanakan. Taat kepada Allah terkait larangan itu adalah ditinggalkan. Misalnya ini contohnya ya, kenapa tidak melakukan? Misalnya seorang perempuan yang sedang haid, kan Allah yang melarang. Allah yang melarang ibadah saum, sholat. Meskipun umumnya kan orang-orang saum di bulan Ramadan, tapi Allah yang melarang perempuan yang sedang haid untuk saum. Maka tidak dilakukan saum, itu taat namanya. Jadi sebesarnya dua lahnya yang dinamakan taat itu kan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Masih banyak nih, baru 6, semuanya ada 11. Dua-dua atau yang namanya dua-dua setelah jadi lanjutnya juga nggak akan selesai sih. Bagian ininya masih bagian pertama lah, ini masih bagian an-nasihatu lillah. Sekali lagi nih ya, dengan ad-dinu an-nasihah, Islam itu agama yang benar, baik dan bersih. Seorang muslim, ini yang paling penting nih. Seorang muslim artinya orang yang beragama Islam, berarti orang yang diwarnai, dipoles, dibentuk oleh Islam. Harus jadi seperti ini, berarti kan harus menjadi manusia yang seperti ini. Karena ad-dinu, agama Islam itu adalah agama yang an-nasihah.